senior ya, jadi saya agak grogi ya. Ada gembala senior katanya gitu ya. Walaupun tidak ada di organisasi Cawase ya. Tapi kita sekarang ini mau belajar tentang bersatu ya, unity ya. Dan hari ini kita sampai di poin yang ketiga, tetap bersatu dalam Tuhan ya, tetap bersatu dalam Tuhan. Dan satu bulan ini kita memang mau membahas Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Karena itu kita mau membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Dan seperti biasa kita akan berganti-gantian. Tetapi dari 2 minggu yang lalu saya selalu mendapat ayat yang sama gitu ya. Karena itu kita balik hari ini, Bapak Ibu dulu ya ayat 1 dan saya ayat 2 gitu. Kalau kemarin kan saya ayat 1 melulu ya. Jadi saya dapatnya ganjil terus, Bapak Ibu dapatnya genap terus. Sekarang supaya klop, Bapak Ibu yang ganjil dulu deh ya. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah dapat semua? Haleluya ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin ya. Ini perikop yang akan selalu kita dengar 1 bulan ini minimal ya. Jadi bicara tentang bersatu dalam Tuhan, dan depan sendiri dikatakan tetap gitu ya. Saya mau mereview sedikit 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu gitu ya. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang pelayanan di dalam Tuhan ya, bersatu dalam pelayanan. Dan satu hal yang kita pahami bahwa dalam pelayanan kita bisa membentuk sebuah persatuan. Jadi kesatuan itu bukan gara-gara cocok baru melayani bersama, enggak. Tetapi karena melayani bersama maka kita cocok, begitu ya. Itu yang kita pahami dari minggu yang pertama. Dan minggu yang kedua kita belajar tentang tantangan di dalam pelayanan, gitu ya. Tantangannya kalau masih ingat ya, kesatuan juga di situ bicara. Jadi rupanya ada tantangan perpecahan
Makanya Tuhan usahakan persatuan roh. Jadi artinya ada tantangan di situ. Tantangan apa? Tantangan perpecahan. Jadi kesatuan ini rupanya selalu menjadi tema yang kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4 ini. Dan itu memang betul karena di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 11. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 11 ini berbicara tentang berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini bukan bicara jomblo dan tidak jomblo ya. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Jadi Pengkhotbah 4 berbicara tentang berdua lebih baik dari sendiri, bertiga lebih baik lagi, ya, bersepuluh lebih baik lagi. Apalagi kita dalam bergereja lebih dari 100 orang, tentunya ini lebih baik. Bahkan ini pun dijadikan tema doa bagi Tuhan Yesus. Ya, kita sebentar lagi masuk ke pekan doa Pentakosta, ya, dan Tuhan Yesus temanya dalam doa adalah mendoakan kesatuan kita. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 22. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini bicara Tuhan Yesus berdoa, ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus bicara di depan murid-murid dan bilang, saya ini gak doa cuma buat murid-murid loh, saya doa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yaitu kita. Kita ini muncul, kita ini ada karena kita percaya, dan kita percaya karena pemberitaan murid-murid Yesus. Setelah lintas generasi sampailah di Condrokusumo 2024, gitu ya. Jadi artinya kita pun termasuk di dalam doa Tuhan Yesus. Apa doanya? Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi ini kurang lebih sama dengan lirik ujian yang terakhir, gitu ya. Ini memang diambil dari ayat ini, gitu ya. Jadi artinya ini doanya Tuhan Yesus. Bayangin, bahkan sampai Tuhan Yesus mendoakan persatuan, ya. Nah, sebetulnya kenapa kita bersatu, saya yakin sudah banyak yang paham. Ya, kenapa kita bersatu, saya yakin banyak yang sudah paham. Iyalah, bahkan persatuan ini tidak hanya bicara di dalam konteks gereja, konteks pelayanan, tetapi berbangsa dan bernegara, bicara tentang tim futsalnya Pak Chandra, itu pun bicara tentang persatuan. Betul ya Pak Chandra ya? Bayangin kalau Pak Chandra main futsal cuma nggak mau gabung sama teman-temannya, ya. Ya, giring sendiri, ya, ngegolin sendiri, pasti itu nggak seru, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa sebetulnya Tuhan kasih satu perumpamaan yang menarik tentang komunitas, tentang satu wadah di mana kita ada, ya. Coba kita lihat di Markus 4 ayat 2 sampai dengan 9. Sebetulnya ini sudah banyak yang paham, ya. Ini bicara tentang penabur. Seorang penabur ini menaburkan benih, dan benih ini jatuh di beberapa tempat, ya. Ayatnya keempat langsung deh. Markus 4 ayat 4 berkata, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kelima, sebagian jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Dan seterusnya. Tetapi yang menarik, yang ayat yang ke-8, jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100
kali lipat. Pertanyaan saya, apa bedanya benih yang jatuh di tanah yang baik dan benih yang jatuh di semak berduri dan benih yang jatuh di pinggir jalan dan benih yang jatuh di tanah yang tipis? Apa bedanya? Benihnya sama, setuju? Benihnya sama. Tuhan gak bilang yang jatuh di tanah yang baik itu benih unggul, enggak. Ya. Tuhan gak bilang bahwa yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan burung itu benih yang jelek, enggak. Sebetulnya semua benih sama. Ini berbicara tentang kita. Kita ketika lahir oeng-oeng kecil bisa saya tafsirkan sebagai benih. Bagaimana kita yang kecil bertumbuh jadi dewasa dan seperti sekarang, itu tergantung di mana kita ditaruh. Setuju? Benar ya? Walaupun sekarang, bukan sekarang sih, tahun 90-an saya masih ingat ada yang namanya teknologi yang menggemparkan. Karena waktu itu pertama kali manusia bisa mengkloning, namanya seekor domba doli kalau nggak salah ya namanya ya. Domba ini adalah domba hasil cloning yang pertama. Dan saat itu mulai jadi heboh. Hebohnya kenapa? Wow, kalau domba ini bisa dikloning, lalu berarti manusia pun bisa dikloning. Walaupun ini kemudian tabrak dengan etika kedokteran dan akhirnya tidak ada riset yang melegalkan itu. Tapi secara teori manusia bisa dikloning. Dikloning itu podo persis plek. Betul ya? Ya, karena si domba tadi ternyata sama persis seperti induknya, seperti sumber dari DNA dia. Nah, bayangin kalau kita mengkloning 100 Hitler, itu katanya ya. Bayangkan, Hitler satu biji aja udah bikin heboh sedunia dengan perang dunia yang kedua, betul ya? Bayangin kalau Hitler itu di cloning 100 orang gitu ya. Terus bagaimana nasib dunia itu orang bilang gitu ya. Bagaimana kalau kita mengcloning Albert Einstein? Wah, satu aja dia sudah menciptakan banyak teori. Bagaimana kalau kita ciptakan 100 Einstein dengan 100 pemikiran yang seperti Einstein? Pasti luar biasa. Tapi sebetulnya mereka salah. Karena apa? Ini bicara benih. Pertanyaannya, Einstein ada di posisi yang tepat, di tanah yang baik, sehingga dia bisa mengeluarkan seluruh kapasitasnya dan bertumbuh dengan sempurna dan menjadi Einstein yang kita tahu sekarang. Cuma coba bayangkan, kalau Einstein kita cloning, tapi yang satu ini biarkan sekolah dan biarkan dia belajar dengan baik, tapi yang satu ini kita nggak kasih dia sekolah. Ya, kita nggak ajarin dia baca, kita nggak ajarin dia mengerti dunia luar, kita kurung di dalam rumah. Kira-kira Einstein yang satu mungkin akan jadi profesor, Einstein yang satu lagi bukan jadi siapa-siapa, dia bacanya nggak bisa, ngerti ya? Jadi ini bukan bicara tentang benihnya sama persis, identik, sama-sama dari Einstein katakanlah. Hal yang sama ketika kita bicara tentang Hitler. Wah, nanti kalau kita cloning 100 Hitler, maka akan ada 100 penjahat perang gitu ya. Enggak juga. Hitler jadi seperti itu ya karena dia tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Sehingga dia menjadi tubuh anti Semitik, menjadi benci dengan Yahudi dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan kalau kita punya Hitler dan kita didik dengan kasih, kita didik dengan pengenalan akan kemanusiaan, tentu berbeda. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau kita bicara tentang benih, sebetulnya kita semua sama loh. Startnya sama, benih kita oke lah, ada yang benihnya beda. Karena firman Tuhan bilang bahwa kita pun dikasih karunia yang berbeda-beda. Tetapi sebetulnya yang sangat jauh menentukan itu bukan hanya benih.
yang jauh lebih menentukan di mana benih itu jatuh. Betul nggak? Coba kalau Bu Harti misalnya, ini contoh saja, Wati, ya. Kalau Bu Harti tidak merantau ke Semarang, kira-kira apakah Bu Harti menjadi Bu Harti yang kita kenal? I don't think so, ya kan? Salah satu yang ayah saya apresiasi adalah ketika kakek saya, jadi papahnya ayah saya, bayangin ya, itu tua banget lah, ayah saya juga tua ya kan, tua banget ya. Mbah Sucipto namanya. Mbah Sucipto ini kemudian bedol desa namanya ya. Jadi satu keluarga pindah dari Purworejo pindah ke Malang. Dan setelah ayah saya besar, ayah saya berkata bahwa wow, ternyata keputusan itu berdampak besar bagi keluarga. Kalau tetap di Purworejo, maaf ya Pak Pendeta Joko, apakah jadi seperti yang kita kenal sekarang? Enggak, betul ya. Loh, benihnya sama gitu ya. Tetapi ketika ditaruh di tempat yang tepat, di tanah yang baik, hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Ini bicara apa sih? Tanah yang baik itu bicara apa? Komunitas. Bicara tentang apa sih? Lingkungan. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu betul banget. Ya. Kalau engkau punya benih dan benihmu ditaruh di tempat yang ya kita taruh di lantai, maka tidak akan berkembang. Ya. Hal yang sama dengan kita punya benih yang sama. Kita punya talenta yang berbeda-beda, tetapi kita startnya dengan titik yang sama. Perbedaannya, apakah lingkunganmu menghargai talentanya? Ya. Aldo talentanya main drum. Coba bayangin kalau Aldo tidak ada di dalam gereja. Dia di tengah-tengah komunitas muslim yang tiap Jumat, Jumatan. Kira-kira talentanya berkembang gak? Berkembang dong. Nah, itu Idul Fitri kan. Pandai. Bener kan ya? Ya, paling nggak pas masa puasa Aldo akan ya talentanya berkembang ya. Bangunin orang ya, sahur gitu, puter kampung. Lu bener nggak? Lu bukan saya membedakan, tetapi bayangkan saja. Jadi artinya Aldo ada di tanah yang sekarang ini, potensi yang ada di dalam dirinya berkembang. Paham? Hal yang sama dengan kita. Ya, kalau kita ada di tanah yang tepat, ya kita akan keluar potensinya. Tapi kalau kita ditaruh di pinggir jalan, ya seperti firman Tuhan bilang, akan diambil sama burung dan selesai. Atau mungkin ya kita nggak jadi apa-apa gitu. Kalau Anda punya benih ditaruh di lantai, 10 tahun kita balik, ya masih di lantai. Sedangkan benih yang satu ditanam di tanah yang subur, 10 tahun jadi pohon, 20 tahun berbuah. Ngerti ya? Nah, artinya sekali lagi, komunitas, tempat itu penting sekali. Kalau kita nggak bisa menemukan lokasi atau tempat yang tepat, maka kita nggak bisa keluar semua potensi kita. Ini saya nggak hanya bicara tentang antar agama seperti yang tadi Aldo sampaikan. Bahkan di gereja-gereja tertentu pun mungkin potensi Anda akan berbeda. Ya? Ketika Anda ada di dalam, nggak usah jauh-jauh, Aldo di GKI saja udah bingung dia ngedram apa ya. Di GKI nggak ada drum bro ya. Ya kan, artinya sekali lagi posisi atau lingkungan atau komunitas yang tepat itu membuat kita bisa tumbuh. Dan yang menarik, ada satu cerita yang kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat di 1 Samuel 22 ayat 1 dan ayat 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Ini bicara tentang Daud. Ya, Daud ini dikejar-kejar sama Saul, ya. Daud ini dikejar-kejar sama Saul dan dia melarikan diri, sampailah dia ke gua namanya gua Adulam. Ya, saya bacakan ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam.
Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua menarik. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, dikejar nih debt collector. Siapa sih yang dikejar debt collector, bisa angkat tangan? Ya, ini loh teman-teman bilang ya, setiap orang yang sakit hati. Ya dulu pernah ada yang bilang barisan orang sakit hati gitu ya. Sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi rupanya Daud ini pergi dari kejaran Saul dan dapat tempat namanya Gua Adulam. Dan yang menarik, orang-orang yang punya kesamaan dengan dia berkumpul. Tapi maaf ya, kesamaannya rada negatif ya. Ya kan, kesamaannya rada negatif. Ternyata yang kumpul dengan Daud ini orang-orang yang dalam kesukaran. Ini wis wong gak enak iki ya. Wis kesukaran, digeser-geser utang gitu. Bahkan dikatakan orang-orang yang sakit hati. Jadi ini kumpulan orang-orang yang mungkin senggol bacok ya. Orang-orang yang sensitif ya. Orang-orang yang nggak baik-baik saja gitu. Jadi kumpul jadi satu. Jadi rupanya komunitas, satu persatuan itu tetap harus dilandasi oleh sesuatu. Harus dilandasi oleh sesuatu. Entah sesuatu itu baik ataupun buruk. Ya, ketika anak-anak yang suka bolos, suka cabut, suka nongkrong, suka ngelem, kumpul dengan anak-anak yang nggak beda jauh, sama-sama suka ngelem, ya, suka berontak sama orang tua, suka ngomong kasar, mereka kan kumpul. Mereka disatukan oleh apa? Ya itu tadi, oleh ngelem. Mereka disatukan oleh apa? Disatukan oleh orang-orang yang suka cabut gitu ya. Disatukan oleh apa? Oh ini dong bro, ya. Makanya kalau ada komunitas yang suka begini, waduh sulit sekali keluar. Kenapa? Ya karena memang mereka disatukan oleh begini, gitu ya. Pokoknya kalau mau ngerokok tuh, wah, nggak enak lah kalau kumpul sama Pak Pendeta, ketemu sama Pak Andreas Sandra, mau ngerokok tuh gak enak gitu ya. Maka dia akan mencari komunitas yang sama-sama merokok gitu ya. Disatukan oleh sama-sama merokok gitu. Itu oke ya. Jadi Daud pun dia punya komunitas yang awal, itu komunitas yang terdiri dari orang-orang yang bermasalah kalau saya bilang. Betul ya? Ya, dikejar-kejar DC, orang-orang yang sakit hati, itu masuk semua. Ya, kira-kira siapa yang mau bergabung dengan grupnya Daud ya? Nah, tapi yang menarik satu pasal setelahnya, yaitu di 1 Samuel 23. Saya langsung aja ke ayat yang ke-5. 1 Samuel 23 ayat yang ke-5 ini menarik. Ini tentu bicara Daud dengan 400 orang tadi. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila di satu kota. Ia berperang melawan orang Farisi itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saya berkata ini luar biasa. Karena ini kumpulan orang-orang yang, maaf ya, dengan background yang tadi kita sudah bahas. Tapi kumpulan orang-orang seperti itu hanya dari satu pasal berubah 180 derajat. Yang tadinya orang-orang yang maaf, tidak diperhitungkan, orang-orang yang gagal. Tapi ketika mereka diceritakan di pasal 23, Alkitab menceritakan mereka menjadi pahlawan. Mereka menjadi orang-orang yang menyelamatkan satu kota. Coba bayangin. Dari orang-orang yang brengsek menjadi orang-orang yang menjadi berkah. Ya. Itu mereka disatukan oleh apa? Sakit hati bro. Saya mau tanya, kita disatukan oleh apa? Halo? Tetap bersatu dalam Tuhan. Kita di sini bukan karena sama-sama sakit hati, setuju? Setuju, ya. Jangan terus bilang kami semua itu dulu dari gereja A karena sakit hati pindah bikin gereja baru. Nah itu gerejanya isinya orang sakit hati semua ini ya. Enggak lah, kita di sini
berkumpul jadi sebuah komunitas itu bukan karena kita sakit hati, amin. Kita semua di sini karena Tuhan. Kita punya kesamaan adalah sama-sama murid Kristus, amin. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Kita sama-sama di sini karena kita orang-orang percaya. Itu yang menyatukan kita. Bayangin, Daud yang disatukan komunitasnya karena sakit hati bisa mengubah orang yang brengsek menjadi orang yang memberkati. Harusnya susah nggak kita menjadi jemaat yang memberkati? Harusnya susah. Harusnya loh ya. Harusnya gampang dong. Karena kita sudah start dengan titik yang lebih baik. Kalau Daud tadi start dari titik yang 0 minus mungkin, tapi dia bisa menjadi berkat buat kota Kehila. Harusnya kita sebuah perkumpulan yang menyatukan kita adalah Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan di sini. Harusnya sangat mudah kita menjadi berkat. Harusnya sangat mudah kita menjadi berkat. Karena itu kita mau lihat ya, sebetulnya komunitas yang sehat, ciri-cirinya seperti apa sih? Supaya kita tetap ada di dalam komunitas itu, tetap bersatu di dalam Tuhan. Ya, jangan terus masuk gereja 2-3 minggu hilang, ikut pelayanan 2-3 minggu hilang. Yuk kita belajar sebetulnya apa yang menjadi poin dan yuk kita introspeksi diri. Apakah kita sudah lakukan itu? Yang pertama, komunitas yang sehat, komunitas Kristus, komunitas yang dalam Tuhan harusnya. Yang pertama adalah kita harus menerima orang apa adanya. Ini penerimaan penting. Kalau saya ingat dulu komunitas-komunitas yang nggak benar di luar sana, kenapa mereka sangat solid? Karena mereka nggak peduli you siapa, betul ya? Ya, mereka nggak menghakimi kita, bro. Lu anak nakal lu, ya, jangan gabung sama kita, enggak lah, ya. Makanya ketika mereka jadi geng motor, waduh solid sekali ya. Kenapa? Lu mereka nggak pernah peduli ya, ya. Mereka anak orang kaya, anak orang miskin, ya nggak bisa makan, nggak apa-apa. Bahkan salah satu yang membuat iri saya, ada satu komunitas preman, ya, komunitas preman. Dan ketika komunitas preman ini beraksi tanda kutip, itu bukan untuk diri mereka sendiri. Komunitas preman ini kurang lebih 40 orang. Dan ketika mereka tanda kutip mencuri misalnya, oke, kita mau curi motor. Setelah nyuri motor, yang nyuri 1-2 orang, yang eksekusi 1-2 orang. Ketika dijual, uangnya ternyata buat salah satu temannya yang butuh pengobatan untuk ibunya. Bayangin, ya. Mereka pergi mencuri dan uangnya untuk teman mereka yang membutuhkan biaya pengobatan. Pertanyaannya, sudahkah kita sejauh itu? Kayaknya belum, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu datang ke Pak Gembala, butuh duit Pak, bulan depan anak saya harus bayar uang sekolah. Gimana kira-kira Pak Gembala? Ya kita berdoa. Betul ya? Kita berdoa, Tuhan pasti kasih jalan, haleluya, ya. Ayo kita berdoa. Kalau perlu panggil Bu Harti, biar doanya lebih mantap, gitu ya. Paling mentok gitu ya. Betul ya? Tapi ikatan preman tadi, ketika salah satu anggotanya berkata, bro gue butuh duit, langsung yang lain berdiri dan curi motor. Gak pakai berdoa, ya. Curi motor kasihkan. Udah nih buat kamu, sudah beres ya. Urusan lain itu nanti lah ya. Loh, itu yang terjadi loh, ya. Bukan bicara tentang ya, saya nggak mengatakan itu baik, jangan terus habis dari sini terus Mas Budi bilang yuk begal. Ya orang ngono, tapi maksudnya ini sesuatu yang menarik gitu ya. Kenapa yang barisan sakit hati tadi seperti yang Daud bisa lakukan sesolid itu, sedangkan kita yang
disatukan dalam Tuhan, yang ngakunya anak-anak Tuhan enggak. Karena kita nggak bisa menerima apa adanya. Kita kadang-kadang menghakimi seseorang dulu, ya, sehingga orang itu tidak nyaman ada di komunitas kita. Coba kita lihat cerita Sakius, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Saya yakin semua orang sudah tahu yang naik pohon adalah Markus. Dan kemudian Tuhan bilang, "Hei Markus, turunlah, itu tempatnya Sakius." Kan begitu ya, itu Lukas 19 ceritanya. Nah, maksud saya begini, kalau Bapak Ibu paham ceritanya, saya yakin paham. Bagian mana yang Tuhan menerima? Ketika Tuhan Yesus dekat dengan Sakius, semua orang Yahudi bilang apa? Sakius itu orang berdosa. Dia pemungut cukai. Dia orang berdosa. Ngapain sih Tuhan Yesus? Ngapain rabi yang satu ini dekat-dekat sama orang berdosa? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sakius, turunlah. Aku hendak apa? Menginap di rumah. Ini bicara masih penerimaan. Dan saat itu juga Sakius sangat senang, sangat happy. Tapi gak cuma sampai di situ. Gak cuma bicara tentang penerimaan, tetapi juga bicara tentang pertobatan. Di situ Sakius bertobat. Di situ Sakius bilang, kalau ada yang aku peras, aku kembaliin. Betul ya? Setengah dari hartaku aku bagi-bagikan. Nah, ini bicara tentang Roma 2 ayat 4. Coba kita buka Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Ini targetnya. Anda datang ke gereja, Anda masuk di dalam komunitas ini, pasti kita terima. Amin ya. Semua mau ya, setuju ya. Siapapun yang datang, terima dia. Kita nggak membeda-bedakan ras ataupun latar belakang ataupun kekayaan, enggak. Semua kita terima. Cuma problemnya di sini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan keuangannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidak kau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan, maksud Tuhan menerima kita apa adanya, ialah menuntut engkau dalam pertobatan. So, kalau Anda baru datang di gereja, baru 2 tahun, baru 1 tahun, dan kau masih salah kanan, salah kiri, keluarga masih belum benar, saya mau bilang it's okay. Saya tidak akan mengusir Anda dari gereja ini, ya. Karena Tuhan minta kita menjadi komunitas yang menerima apa adanya. Tapi akan jadi masalah kalau Anda ada di gereja ini 15 tahun, 20 tahun, dan dosa yang 20 tahun lalu kau lakukan masih konsisten kau lakukan. Karakter buruk yang kau punya masih konsisten ada di hatimu sampai sekarang. Nah, itu problem. Kenapa? Tuhan menuntut engkau kepada pertobatan. Tuhan mau ketika kita datang kepada Dia dengan segala luka, segala kotoran, Tuhan gak akan usir kita, enggak. Tapi Tuhan gak akan biarkan kau apa adanya. Tuhan akan bersihkan. Pertanyaannya, kau mau gak dibersihin? Apa kau nyaman dengan segala dosa dan kelakuanmu dan karaktermu yang sangat-sangat tidak dewasa, sangat-sangat jauh dari karakter Kristus? Kalau 20 tahun yang lalu kau ngambekan, kau kasar sama istri, kau main tempeleng sama istri 20 tahun yang lalu, it's okay. Tapi kalau sekarang kau tetap lakukan itu, hello, betul? Ngerti ya? 20 tahun yang lalu hobinya selingkuh, nggak apa-apa. Kita nggak akan ngutik-ngutik masa lalu Anda, it's okay. Tapi maaf, kalau sekarang 2024 Elon Musk udah mikirin cara terbang ke Mars dan Anda masih selingkuh, ya maaf ya, firman Tuhan jelas, harusnya kita dituntun di dalam pertobatan. Kalau masih sama, ada beberapa penafsir yang mengatakan kalau bersalah aja omong 4 mata. Betul ya? Kalau masih belum bertobat, bawa 2-3 saksi. Masih juga belum bertobat, sampaikan kepada jemaat.
Kalau masih belum bertobat juga, coret dari anggota gereja. Lu bener ya? Ini mantan yang bilang ya. Ya, anggaplah dia itu bukan lagi orang percaya. Jadi artinya dicoret dari anggota gereja ya. Mau begitu? Ya kalau mau begitu nanti biar kami rapat majelis ya. Nanti kita petani yang kira-kira 20 tahun masih double coret ya. Ya, loh, sekali lagi gereja harus menerima seperti apapun masa lalumu, seperti apapun engkau, seperti apapun engkau sekarang. Gereja sebagai komunitas yang didasari dalam Tuhan harus menerima. Ya. Tapi tujuan kita untuk mengedukasi, membuat Anda bertumbuh, sehingga 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang Anda tidak sama seperti yang dulu. Anda harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang pertama harus ada penerimaan. Tetapi di balik penerimaan ada tuntutan untuk pertobatan. Yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saya kira sudah hafal ya. Jadi yang kedua, komunitas yang baik, komunitas yang dalam Tuhan itu harus menajamkan sesamanya. Ya. Gesekan itu baik atau buruk tergantung hasilnya. Ada nggak sih yang gesekan yang tidak baik? Ada. Gesekan di dalam mesin, ini Pak Darto yang expert. Ketika piston bergesekan lama-lama, aus, sehingga mulai motor suaranya agak wah, sekere kena, itu wah, tambah bagus? Tidak. Kenapa? Karena tenaganya ngempos, terus ada asap putihnya keluar karena olinya masuk ke ruang bakar, gitu ya. Artinya apa? Ada gesekan yang mengakibatkan hal yang negatif, ada gesekan yang menghasilkan yang positif. Kalau kita mau tetap ada dalam persatuan dalam Tuhan, komunitas kita harus menghasilkan gesekan yang positif. Cirinya apa? Firman Tuhan bilang apa? Besi menajamkan besi. Jadi intinya tajam. Apa sih tajam itu? Kenapa kita bisa menjadi lebih tajam itu apa sih? Lebih tajam bicara, kerja lebih cepat, kerja lebih baik. Ibu-ibu di sini punya pisau? Pisau yang tajam sama yang enggak, bedanya apa? Yang tajam kerjanya lebih cepat. Betul ya? Kalau yang ketul ya. Kalau enggak tajam itu kebalikannya ketul ya. Itu kan di ngek orang tugel-tugel ya. Betul ya? Ngek ya enggak putus-putus itu. Tapi kalau tajam bagaimana? Set selesai. Ini saya nggak kampanye ya. ya memang begitu kan namanya satset kan ya, potong cepat selesai, gitu ya. Ya gampang dong. Ya, jadi bagaimana kita tahu gesekan yang ada di antara kita itu adalah gesekan positif atau negatif? Cirinya itu bukan bicara masalah hati saya sakit Pak Pendeta. Loh, kalau masalah gesekan itu pasti menghasilkan panas, betul? Betul ya? Panas pasti. Entah itu di mesin seperti yang Pak Darto atau di pisau yang diasah, sama-sama menghasilkan panas. Sama-sama ada bagian yang hilang. Betul ya? Di gesek itu kan ada bagian yang hilang. Sama. Bedanya apa? Apakah ketika engkau dapatkan gesekan itu, engkau bekerja lebih baik, engkau bekerja lebih tepat, pikiranmu lebih fokus. Ya? Dalam kepanitiaan misalnya, Anda bagian penerima tamu, harusnya datangnya jam 6, Anda datang jam 8, diunek-unek ketua panitia. Ya, wah caranya tuh jam 6 sore, kamu datang jam 8 pagi, otakmu gimana? Ya namanya lagi emosi ya ketua panitia ya, ngamuk nggak jadi-jadinya ya, karena ini penerima tamu. Bukan hanya penerima tamu biasa, dia bawa kunci gereja. Ya, jadi semua orang nggak bisa masuk. Ngamuk panitianya, ya toh? Ketua panitia ngamuk.
Pertanyaannya, apakah gesekan itu membuatmu semakin tajam, semakin fokus dalam menghadapi tugas-tugas yang ada ke depan? Gitu ya? Kalau kau merasa ya teguran Bu Ketua menyadarkan saya, besok saya tidak akan terlambat lagi. Loh, ini bicara apa? Besi menajamkan besi. Ya. Tapi nek kemuto, seorang anggota panitia, aku mau telat 3 jam di sana ini, telat 3 jam. Ya, saya cuma telat 3 jam dimarahi gitu. Wah, ini berarti engkau menerima gesekan yang tidak sehat. Ya. Kalau kau mau kita tetap bersatu dalam Tuhan, ingatlah gesekan itu pasti ada. Dan pilihlah gesekan yang baik. Ya. Saya yakin pasti ada gesekan. Ketua sama wakil ketua, ketua sama bendara, pasti ada gesekan. Tetapi percayalah, kalau kita mau, kita bisa bikin gesekan itu menjadi gesekan yang menajamkan kita. Yang ketiga, Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 berbicara mana ya? Amsal 17 ayat 17 berkata, setiap seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini berbicara tentang apa? Tentang satu komunitas yang baik. Itu kita bisa cerita kesukaran kita tanpa dihakimi. Pernah nggak cerita sama orang, curhat sama orang, belum selesai cerita, ceritanya belum garing. Jadi toh Bu, saya itu, oh yuk kamu yang salah, belum selesai. Ceritanya itu belum selesai gitu, udah dikasih kesimpulan luar biasa loh ya. Nah model kayak gini, kira-kira enak ya buat curhat? Nggak enak, betul ya? Komunitas yang baik, ya kita bisa sharing apa yang menjadi kesukaran kita. Kita bisa sharing apa yang menjadi problem kita dalam konteks pelayanan, dalam konteks kita berkomunitas. Betul ya? Ada orang-orang yang nggak berani ngomong sama saya, ngomongnya sama Bu Harti gitu ya. Bu, ini senar gitar putus. Ayo ngomong sama Pak Eko toh. Nggak berani. Ya, lo kenapa nggak berani ngomong sama Pak Eko? Dimarahin. Lo bener nggak ya? Nah, artinya apa? Dalam komunitas kita harus punya yang namanya kasih, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, setiap kita pasti punya permasalahan. Ketika dalam satu kepanitiaan contohnya, aduh Bu, saya tuh kok nggak pernah diajak ngobrol ya sama yang lain. Saya itu tugasnya apa, saya nggak tahu. Saya kurangnya di mana, saya nggak tahu. Nah, hal semacam ini bisa membuat orang itu tidak lagi bersatu dalam sebuah komunitas. Karena merasa tidak dilibatkan, merasa tidak diajak omong, merasa tidak diajak kontribusi dalam sebuah komunitas. Betul nggak? Ya. Karena itu ayo kita jadilah pendengar yang baik. Ya. Selalu ada 24 jam. Orang kalau curhat biasanya jam berapa? Oh, Bu Arti sering curhat atau sering dicurhati ini? Ya, malam ya biasanya ya. Jam 12 malam telepon Bu Iji, lu nangis-nangis. Lo ya tau nek Bu Iji tidak mau punya kasih dan memberikan waktunya. Itu sebagai ngatuk sesuk wae tutup ya. Tetapi ayo kita mau terbuka satu dengan yang lain. Kenapa? Dari cerita, dari diskusi, kita tahu apa yang salah dari dia, luka apa yang dia punya, tantangan-tantangan dia dalam pelayanan apa. Betul nggak? Orang yang mau sembuh, yang pertama kali dia harus tahu apa? Dia harus tahu kalau dia sakit. Makanya paling susah itu membetulkan orang gila. Kenapa? Orang gila tidak sadar dia gila, ya kan? Coba kalau nggak percaya ngobrol sama orang gila, ya kan? Sama di sini yang gila, ya. Ya, ngobrol sama orang gila ya. Setelah ngobrol panjang, lu gila ya.
juga lu yang gila, ya repot ya. Makanya salah satu aturan kalau Bapak Ibu masuk ke rumah sakit jiwa, salah satu aturan Anda masuk ke rumah sakit jiwa adalah apa? Jangan pernah ngeyel sama orang gila. Kenapa? Kalau engkau ngeyel sama orang gila, engkau gak akan keluar lagi dari rumah sakit itu. Karena engkau dikira gila juga. Ya, orang gila kok dilawan ya. Biarin aja, gitu ya, biarin aja. Ya. Jadi ketika kita mau terbuka, kita mau cerita, sebetulnya itu penerimaan yang sangat-sangat dalam. Gak semua orang, ya. Tetapi juga hati-hati, ya. Ketika mereka sudah mau percayakan cerita mereka, luka mereka kepada kita, ya kita pun harus menjaga privasi mereka. Yang keempat bicara tentang 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi dalam komunitas yang sehat di dalam Tuhan harus ada leadership. Sekarang apa? Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Masih ingat tadi kita baca ayat? Kita baca ayat tadi ya, yang pertama tadi. Kan saya yang komando. 1, 2, 3. Langsung Anda baca. Coba bayangin kalau nggak ada yang komando. Berarti bengok, Mas Purwopo jadi buka ayat. Ya, paham ya? Akan ada kesemerawutan. Maka dalam komunitas yang sehat, bersatu dalam Tuhan, ada leadership, ada pemimpin, ada ketua PAW, ada ketua KPK, betul ya? Ada gembala, ada majelis, supaya kita tahu leadershipnya bagaimana. Ya, dan ketika dalam leadership itu maka ada teguran. Ini kan dikatakan ya, yang menegur kamu, ada nasihat. Kami juga menasehati kamu. Jadi kalau dalam komunitas yang sehat harus mau dipimpin. Ojo karepe dhewe. Aku ngomong siji wis ngomong sih, atau ojo telu baru ngomong, ya kan? 1, 2, 3 baru ngomong, atau 1, 2 buyuni bengok. Pada mulanya, ini Kejadian 1 ayat 1 salah. Ayatnya salah. Ya enggak, saya pengen ayat ini Pak Pendeta ya, nggak bisa ya. Kita harus satu, ada pemimpinnya, ada leadernya yang memimpin. Kalau enggak, kacau lah semuanya. Dan di dalam kepemimpinan ada teguran, ada nasihat. Ya, Pak Eko sebagai ketua PAW boleh menegur anak buahnya dalam konteks PAW? Boleh, ya kan? Ayo itu, Yona, kok pakai sepatunya Keds? Nggak boleh, harus sepatu yang kempling. Sepatu kurang kempling. Ya toh, lo kan begitu. Gak tahu nih kesepakatannya sudah dicabut atau masih sama. Oh, udah dicabut ya, haleluya, sudah diamandemen. Lo tapi boleh nggak Pak Eko kasih teguran kalau memang salah? Boleh ya? Boleh, karena beliau pemimpin, dia tahu. Oh ini yang keliru, nih yang enggak. Ya toh? Ada orang yang tanya ke saya, Pak, mau pinjam gitar gereja boleh nggak? Ya, saya bilang, oh, kamu ngomong sama Pak Eko, karena Pak Eko yang PAW, gitu ya. Nggak tahu jadi ngomong apa enggak, kayaknya takut ya sudah jadi ngomong ya. Tetapi harus ada prosedur yang baik, yang tertata rapi, supaya kita nggak bingung, gitu ya. Supaya kita nggak bingung. Ada teguran di situ, ada nasihat di situ, ya. Kayak Mbak Ika Sari ini, kemarin itu nyanyi loh paduan suara, luar biasa. Luar biasa paduan suara, ada gerakannya juga, mantap.
Cuma saya nggak denger nyanyinya ya. Ini kritikan ya. Bercanda ya. Tapi boleh nggak begitu? Boleh ya. Ketika Pak Eko lihat singernya kurang keras nyanyinya, ya ditegur ya. Nyanyinya harus lebih keras. Jangan yang ditegur sakit hati. Itu malah bagus, itu normal, itu membangun karena kita dalam Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Bangun yang kelima ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau saya baca beberapa kata diulang, yaitu saling. Jadi dalam komunitas yang sehat, yang bersatu di dalam Tuhan, ada yang namanya saling. Saling pun termasuk di dalamnya saling menegur. Kalau saya salah, boleh ditegur? Oh boleh. Ternyata oh, pendeta itu kok rambutnya gondrong, lah buat potong rambut, gah. Loh, menegur kan boleh. Masalah saya melakukan atau enggak kan lain cerita. Kalau pendeta itu rambutnya udah banyak putihnya, mau dicat, moh gitu. Loh, tegur kan boleh, menasihati boleh gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Nah ini yang bicara tentang saling. Nah banyak sekali ketika kita datang ke gereja, nggak di sini ya, nggak di sini ya. Kita bicara apa? Saya pengen dilayani di gereja. Tapi lupa bahwa di gereja itu ada kata saling. Nggak cuma dilayani, tetapi ada waktunya kita melayani. Saya pengen diberi oleh gereja, bagus. Tetapi ada waktunya engkau memberi, ya kan? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita hanya menuntut, tetapi kita tidak mau andil di dalamnya. Komunitas yang baik itu saling, ya, saling. Kalau Anda cuma ditegur terus ya, something wrong with you ya. Ya, Anda terus dinasihati terus Anda sih dablek ya. Tetapi kalau Anda sehat di dalam sebuah komunitas, Anda pun bisa ada di situ untuk memberkati yang lain. Kita tidak usah bicara memberkati itu, memberkati bangsa-bangsa kadoan. Ya, ketika kamu menegur temanmu yang mulai jalannya melengseh di dalam dari jalan Tuhan, tegurlah. Ya, gak usah jauh-jauh, coba lihat kanan kiri. Biasanya siapa sih di kananku? Kok hari ini tidak datang? Loh, gak usah teman-teman deh. Biasanya sebelah mungkin tadi, gitu. Wah ternyata tadi saya kira tak koyo. Mas Budi bilang nanti tak pulang gereja tak mampir. Ya. Jadi tadi mau bunyi baru dolanan liang-liang lali ya tapi gereja. Sopo ngerti, apa melu kampanye selali ya. Hari Minggu ke gereja loh, benar nggak? Ya kita coba lihat loh. Kalau saya harus lihat semuanya, saya siapa? Itu nggak semuanya bisa saya monitor. Tapi kita saling, ya. Yuk kita mulai lihat. Oh, kok udah 2 minggu ini Bu Esther tidak kelihatan. Ada apa? Tidak usah tunggulah nanti ada pengumuman dari gereja visitasi. Orang perlu. Ini memang Anda tahu yakin dia nggak datang ke rumahnya boleh? Boleh. Pak Budi main ke tokonya, warungnya tadi boleh? Boleh. Malah kadang-kadang tadi yang lebih sering main ke Anda ya. Kok Pak Budi gak kelihatan? Nah, gelan-gelan ya. Boleh gak? Boleh. Ini yang bicara tentang saling. Anda gak cuma menuntut diperhatikan, tetapi ayo perhatikan orang lain. Anda gak cuma menuntut dilayani, tetapi layani orang lain. Engkau tidak hanya dituntut untuk diberi, tetapi berilah untuk orang lain.
ini bicara tentang menjadi berkat juga. Dan ketika kita lakukan ini, maka kita tetap bersatu dalam Tuhan. Dan sekali lagi, saya terlalu yakin kalau Daud yang startnya dari hal yang negatif bisa menjadi berkat, harusnya gereja kita bisa jauh lebih menjadi berkat. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Selamat pagi, Bapak Tuhan. Kita akan menantikan kegiatan pelayanan kita dalam minggu ini. Nanti sore gereja kita masih ada persekutuan yang kedua, dimulai pukul 5. Pujian oleh Diakon Suhardi, Ibu Hartati, Ibu Septiana. Firman Tuhan masih disampaikan oleh Pendeta Samuel Purwono, doa syafaat oleh Bapak Penggoro, pengumuman Pendeta Samuel Purwono, saudara musik, saudara Marcel, saudara Nino, saudari Laura, dan saudara Vide. Untuk kegiatan minggu ini, pukul 10 nanti Mas Remaja mengadakan kegiatan pujian oleh saudari Lauda, firman Tuhan oleh saudari Gengga. Sedangkan nanti pukul 15 Genji mengadakan persekutuan pujian oleh saudara Renal dan firman Tuhan disampaikan oleh saudara Nadia. Selasa persekutuan malam dimulai pukul 18.30, petugas oleh Penatua Sumarno. Hari Jumat pukul 18.30 KPK Sukacita dan KPK Kasih mengadakan ibadah gabungan di tempat Ibu Listiowati. Pujian oleh Bapak Punggoro, firman Tuhan oleh Penatua Sumarno. JKK dimulai pukul 15.30, pujian oleh Ibu Febel. Di usia 3 sampai 8 tahun di gedung gereja, firman Tuhan oleh Ibu Lydia. Usia 9 sampai 11 tahun di lantai 3, firman Tuhan oleh Ibu Justari. Untuk minggu depan ibadah gabung menjadi satu. Ibadah pagi saya bacakan tugasnya, nasihat oleh Bapak Ibu Triwono, ujian oleh Diakon Danu. Sedangkan majelis tetapi Diakon Danu, pujian oleh Ibu Tika, Ibu Retno, dan saudari Larissa. Firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, bersama oleh Ibu Febro Kristiana, pengumuman oleh Ibu Riyati, musik saudara Ronald, saudara Dia, saudari Pandu, dan Bapak Andrianto. Kita memperhatikan laporan keuangan. Laporan akhir tahun panitia hari baru mengalami saldo sebesar Rp796.000. Laporan pembangunan tahap ketiga mengalami saldo sebesar Rp14.978.485. Sedangkan persetujuan minggu 14 Januari 2024 sebesar Rp7.678.785. Fakta khusus, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023 sampai 2024. Persyaratan yaitu anak berusia 3 sampai 4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, pas foto 3x4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri atau kerabat berusia 3 sampai 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Ibu Ina di nomor HP yang sekian. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang menggunakan uang kelas PAUD selama ibadah, mohon untuk membersihkan dan membagikan mainan pada tempatnya. Yang ketiga, telah dibuka pendaftaran baptisan air bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi Pendeta Samuel Purwono. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya,
terima kasih. Ini yang motif-motif si Devi. Ya, terima kasih ya untuk dukungannya Pak Jo. Ya, baru saya mengingatkan untuk baptisan air ya, yang ada yang mau mengikuti baptisan air. Syaratnya apa? Dananya syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah usia 12 tahun. Ya, minimal usia 12 tahun. Ya. Dan syarat yang kedua yang mengikuti katekisasi. Ya, nanti ada katekisasi. Ya, maka dari itu daftar dulu, setelah itu baru ikut katekisasi. Ya, saya kira itu. Kalau ditanya, saya sudah pernah baptis, tapi baptis kecil, ya udah cukup, nggak usah nambah-nambah, ya dong, nggak usah nambah-nambah sekali, udah cukup. Ya, Ibu Selamat ada di sini? Oh ada ya, bisa panggil berdiri Bu Selamat. Ya, kita kasih plus karena dia kemarin ulang tahun. Ya. Ulang tahun ya, kemarin ya, maaf ya. Kita akan ada tambahan berarti? Oke. Kita akan tutup di dalam doa berkat. Saya Ibu Pak Pendeta Joko Purnomo bisa maju ke depan untuk memimpin doa berkat. Monggo Pak. Kita berdiri bersama-sama.